Halo guys, di video kali ini salah satu bagian dari seri DevOps. Kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah VPS ya, atau Virtual Private Server di GCP atau Google Cloud Platform. Jadi langsung aja ya kita coba. Di sini sebenarnya saya sudah ada beberapa VPS ya atau VM. Ini contoh aja. Kebetulan ada beberapa VPS ya yang sudah saya buat sebelumnya, tapi nggak masalah. Kita akan buat lagi VPS baru dan juga nanti kita akan setup beberapa misalnya firewall dan juga nanti kita akan coba install di beberapa aplikasi. Oke, langsung aja. Yang pertama kita bisa masuk ke Google Cloud ya di sini. Kemudian kita klik di menu Compute Engine. Di sini kita bisa masuk ke menu VM Instance. Setelah itu di sini terlihat ya, sudah ada kurang lebih 2 VPS yang sudah saya buat sebelumnya. Kita akan buat lagi dengan cara klik Create Instance di sini. Setelah itu kita bisa masukkan untuk nama ya, nama instance-nya. Misalnya ini contoh aja ya, YouTube full stack. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Kemudian untuk regionnya kita pilih yang deket ya dengan region kita atau region customer kita. Di sini ada 2 pilihan, yaitu di Jakarta dan juga di Singapura. Di sini kita coba dulu yang Singapura ya. Setelah itu zone-nya ini kita bisa pilih di zone A, B, atau C. Jadi Google will choose a zone on your behalf, maximizing VM obtainability. Jadi zone ini permanen ya, di sini tertulis zone is permanen, jadi dia hanya bisa diubah saat kita create saja. Jadi nanti setelah di-create dia sudah tidak bisa dirubah lagi. Jadi ini kita bisa baca di sini, a zone is an isolated location within a region. The zones determines what computing resource are available and where your data is stored and used. Jadi untuk teman-teman yang bingung mau menentukan di zone A, B, atau C, kita pilih any aja. Jadi nanti biar Google aja yang menentukan seperti itu. Selanjutnya untuk tipe machine, di sini kita disajikan ada beberapa tab ya, general, kemudian compute optimized, memory optimized, storage optimized, dan juga GPU. Singkatnya, general purpose ini adalah virtual machine general ya, artinya dia balance lah, semuanya balance antara CPU, kemudian memory, bandwidth, dan seterusnya itu balance atau seimbang. Jadi di sini tertulis machine types for common workloads, optimized for cost and flexibility. Selanjutnya ada compute optimized. Jadi machine types for performance intensive workloads with highest performance per core. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, ini kan virtual CPU-nya bervariasi ya antara 2 sampai 192. Ini juga tergantung juga dengan tipe serinya. Ini di setiap serinya ini dia punya description. Jadi misal yang C itu dia consistently high performance, atau mungkin yang itu dia low cost day to day computing. Jadi ini paling basic lah ya. Ini kita bisa bilang dia paling basic. Kemudian N ini balance performance and price. Nah, ini kita bisa lihat juga ya untuk virtual CPU yang disediakan itu dari 2 sampai 192. Kemudian memori atau RAM ini juga bervariasi sesuai kebutuhan kita. Kemudian CPU platform pun ini juga macam-macam ya. Ada yang Intel Broadwell, Cascade Lake, AMD Genoa, kemudian ada ARM juga ya. Ada beberapa nih Ampere Altra ini dia ARM. Kemudian lanjut tadi compute optimized, artinya dia itu cocok untuk performance intensive workloads. Jadi dia kalau kita lihat ya virtual CPU-nya tuh langsung besar ya, 88, kemudian 4 sampai 60, 2 sampai 112. Di deskripsinya pun juga sudah tertulis ultra high performance compute intensive workloads. Jadi ini cocok untuk komputasi yang berat ya di CPU bound. Kemudian selanjutnya ada memory optimized. Di sini tertulis machine types for workloads with higher memory to virtual CPU ratio. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini perbandingan CPU ke memorinya itu sangat besar. Jadi di sini CPU-nya 28 sampai 224. Tapi kalau kita lihat di memorinya itu 372 GB sampai ke 6 tera ya. 5,9 tera atau 5.900 giga. Ini biasanya digunakan untuk misalnya kita punya aplikasi yang memakan RAM itu sangat besar ya, kayak misalnya Redis server atau aplikasi apapun lah yang pemakaian RAM-nya itu sangat besar.
Kemudian storage optimized, ini machine types for storage intensive workloads like horizontal scale out database. Ya, sesuai namanya di sini dia cocok untuk kita menyimpan storage ya. Jadi misal kita mau membuat cloud file storage seperti itu, nah kita bisa menggunakan storage optimized. Karena di sini contoh aja yang Z3 ini virtual CPU-nya 88 sampai 176. Mungkin ini lebih kecil ya dibanding yang general, compute, ataupun memori. Terus memorinya juga nggak sebesar yang memori optimized. Nah, tapi kita lihat di sini attached storage-nya tuh kita bisa langsung dapat 36.000 GB atau 36 teras. Nah, di video kali ini kita coba dulu yang paling basic ya, yaitu general purpose. Kemudian kita scroll, nah kita pilih yang low cost aja, day-to-day computing. Nah, di sini pun kita juga bisa melakukan custom lagi ya. Ini kita sudah disediakan presetnya, jadi ada beberapa juga ya. Di sini preset itu artinya adalah kombinasi antara CPU dan juga memorinya. Contohnya ini yang shared core, itu kita ada 3 preset ya, medium, micro, dan small. Ini kita bisa lihat 1-2 virtual CPU, 1 shared core, dan juga 4 GB memori untuk yang medium ya. Kemudian standar dia juga ada presetnya sampai ke 128 GB memori. Dia juga ada high memory ya presetnya, kemudian ada high CPU. Tapi ini tetap E2 ya. Nah, di sini kita akan coba dulu dengan shared core dengan E2 medium ya, 1-2 virtual CPU atau 1 shared core dengan 4 GB memori. Kita klik di sini, kemudian atau teman-teman bisa custom juga ya di sini. Kita custom. Nah, ini kita bisa tentukan ada slidernya juga dari 2 sampai ke 32 virtual CPU. Kemudian memori dari 1 sampai 16 GB. Kita pilih lagi yang sesuai preset ya. Nah, setelah kita pilih, kita bisa juga ya melihat di sisi sebelah kanan sini. Ini adalah monthly estimate. Jadi ini perkiraan atau estimasi cost yang akan ditagihkan ke kita ya setiap bulannya atau sekitar sekian 0,04 dolar per jam. Dan di sini juga ada detailnya juga. Saat ini kita masih di tab yang sini ya, CPU dan juga memori. Jadi dengan preset yang saya pilih ini, E2 medium, estimasinya adalah 30,17 dolar per bulannya. Setelah itu untuk storage ini kita belum setting, tapi kalau 10 GB kita dapat 1,10 ya. Kita next aja nih ke sini, OS and storage. Di sini kita bisa memilih beberapa image. Kita bisa pakai custom image, snapshots, kemudian existing disk itu juga bisa. Nah, di sini kita pilih aja yang umum ya, yang general seperti itu. Kita pilih Ubuntu, kemudian kita pilih versinya. Ini ada ARM, ada x64-nya ya. Kita pilih yang terbaru. Nanti teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan. Kita pilih yang Ubuntu 2504 AMD 64 ya, yang x86, jadi bukan yang ARM 64. Untuk operating system ini juga nanti tidak menutup kemungkinan dia ada pricing terpisahnya ya. Misalnya kita pakai Ubuntu Pro. Nah, ini kita akan dikenakan biaya subscription-nya ya untuk cost-nya. Nah, misal kita lihat di sini, nah di sini ada license type-nya PSU-GO seperti itu. Atau mungkin kita misal pakai Windows Server, ini juga pasti ada lisensinya ya. Nah, kita kembalikan aja ke Ubuntu dengan 2504 AMD 64. Kemudian kita akan menentukan ukuran dari disk drive-nya ya atau storage-nya. Minimal kita bisa menentukan sebesar 10 GB. Cuman untuk saat ini kita akan coba tambahkan sebesar 25 GB ya. Jadi di sini ada tulisannya provision between 10 sampai 65.000 GB. Kita pilih yang 25 GB. Setelah itu advanced configuration ini kita abaikan dulu, kita select dulu. Setelah itu kita akan melihat monthly estimate-nya. Di sini tertulis 25 GB, balance persistent disk itu sebesar 2,75. Nah, ini kalau kita lihat lagi ya di sini, ini boot disk type-nya itu bisa balance persistent, bisa extreme persistent, bisa SSD, bisa standar. Nah, perbedaannya kalau misal kita klik di sini, kita tuliskan misal di sini kita pengen punya 25 GB dengan series N2, CPU count mungkin sekitar 2 ya. Itu di sini ada perbandingannya. Jadi misal antara standar, balance, SSD dan extreme itu perbedaannya di read IOPS, write IOPS, kemudian read throughput per instance dan juga write throughput per instance. Di sini sudah tersajikan ya angka-angkanya. Jadi teman-teman tinggal
sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Jadi makin ke sana, makin ke kanan ya, makin ke ekstrim itu makin tinggi IOPS maupun throughput-nya. Jadi kalau dari saya sih lebih prefernya ke balance ya. Jadi dia di tengah-tengah antara standar dan juga ke SSD. Jadi kita dapat IOPS dan juga throughput-nya itu di tengah-tengah. Jadi di sini kita pilih aja yang balance. Kemudian data protection ini kita lewati dulu ya. Walaupun nanti kita bisa atur backup plan di sini atau snapshot schedules. Nah, kita pilih aja yang no backup. Kemudian networking. Nah, ini untuk firewall-nya. Saat ini kita bisa allow yang HTTP dan juga HTTPS ya. Network text-nya misal kita setting di YouTube. Nah, ini untuk apa? Nanti kita akan coba ya. Kemudian hostname. Nah, ini kita bisa menentukan secara manual atau bisa kita biarkan aja. Nanti biar disesuaikan langsung oleh Google-nya yang akan mengenerate. Ini kita biarkan aja. Kemudian network bandwidth ini kita biarkan. Observability ini kita biarkan. Security service account ini kita bisa pilih ya, dengan service account yang mana kita bisa mengakses VPS ini. Selanjutnya kita bisa add manually generated SSH key di sini ya. Kalau misalnya teman-teman sudah ada SSH key, kalian bisa masukkan public key-nya di sini. Jadi nanti kalian bisa mengakses SSH-nya menggunakan PC kalian. Nah, kita akan coba dulu untuk yang SSH key di sini. Kita coba menggunakan Putigen ini untuk mengenerate SSH key. Jadi kita simpan dulu untuk public key-nya, kita simpan di sini. Kemudian untuk private key-nya juga akan kita simpan. Nah, ini kan kita dapat public key, ini kita bisa copy aja. Kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian di advance, ini kita bisa masukkan description. Seperti ini contohnya ya. Kemudian ini kita bisa biarkan aja ya. Kemudian kita create. Oke, kita akan tunggu prosesnya ini sampai selesai. Oke, ini sudah selesai ya untuk proses pembuatan VPS-nya atau VM-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam SSH-nya. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa menggunakan button SSH di sini atau misal kita klik di sini ada beberapa pilihan juga ya. Misalnya in browser window, kemudian pakai G-Cloud command atau use another SSH client. Ini macam-macam ya. Di sini kita coba dulu yang SSH di sini menggunakan browser. Oke, ini kita sudah masuk ya ke dalam SSH-nya. Nah, setelah kita masuk, kita bisa cek ya di hardtop. Ini sesuai yang kita buat tadi dengan 2 virtual CPU dan juga memori 4 GB. Kemudian kita bisa masuk ke sudo apt update. Nah, ini kita sudah berhasil ya untuk membuat VPS-nya dan kita sudah bisa masuk ke dalam SSH-nya. Dan kita juga sudah berhasil untuk menginstal apt ya. Next, kita akan atur untuk firewall-nya. Cara mensimulasikannya adalah kita akan masuk ya ke sini YouTube full stack, kemudian kita masuk ke bagian networking. Nah, ini di firewalls kita hanya mempunyai HTTP traffic, HTTPS traffic dan juga allow load balancer health. Artinya VPS yang kita punya hanya bisa diakses melalui port 80443. Nah, bagaimana jika kita mempunyai port-port tertentu yang berjalan di port lain, misalnya 3000, 8000 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan simulasikan menggunakan Node.js ya. Kita install dulu Node.js-nya, Node.js installation, get Node.js ya. Nah, kita pakai get Node.js, kita pilih yang versi 22 LTS, kemudian Linux, kita pakai NVM dan npm. Nah, ini kita bisa copy aja langsung. Oke, sudah selesai ya. Kalau kita lihat, kita sudah menginstal Node versi 22. Setelah itu, kita akan membuat sebuah folder dengan nama server. Kemudian kita buat nano index.js. Kemudian kita npm init, kita enter aja terus, yes. Kemudian kita nano index.js tadi. Nah, kita isikan ini. Di sini kita akan atur portnya menjadi 9500. Kemudian kita simpan. Kemudian kita jalankan. Node index.js server is running at localhost 9500.
Kalau misal kita lihat di sini 9500. Nah, ini dia akan muter terus ya, loading terus karena kita belum melakukan allow pada firewall-nya. Nah, caranya adalah kita bisa masuk ke menu firewall. Nah, kita klik di create firewall rule. Setelah itu kita beri nama YouTube open atau YouTube firewall. Seperti ini. Kita bisa tambahkan description, kemudian lognya ini kita bisa off atau on. Kita bisa on kan aja ya, agar lebih mudah nanti untuk tracingnya. Tapi di sini tertulis turning on firewall logs can generate a large number of logs which can increase cost in logging. Ini sesuai kebutuhan aja ya teman-teman, bisa di on kan atau off. Kemudian networknya saat ini saya baru punya yang default. Priority kita bisa bikin, kita biarkan aja default 1000. Kemudian direction of traffic-nya itu mau ingress atau egress. Jadi ingress itu dia semacam inbound ya. Jadi portnya ini dibuka untuk traffic masuk, atau egress itu untuk traffic keluar. Kemudian action on match. Jadi firewall ini kita bisa gunakan untuk allow traffic atau deny. Jadi misal allow port 9000 atau deny port 9000 seperti itu. Berarti saat ini kita menggunakan allow ya. Jadi allow deny ini lebih ke whitelist atau blacklist. Nah, targetnya ini kemana? Kita bisa pilih yang all instance atau specific target text. Kita pilih yang target text aja. Nah, di sini tadi kan kita sudah memberikan VPS kita itu dengan network text-nya itu adalah YouTube ya. Kita sesuaikan aja di sini juga YouTube. Artinya firewall ini akan berlaku pada teks-teks tertentu. Contohnya di sini adalah YouTube seperti itu. Kemudian untuk source filter, jadi ini kita akan melakukan allow ini di mana? Di IP yang mana? Kita bisa whitelist melalui IP-nya. Contohnya saya saat ini pengen membuka untuk semua IP yang ada di internet ya. Kita bisa binding ke 000//0 seperti ini ya. Jadi port 80 ini bisa diakses oleh semua orang. Tapi kalau misal contohnya seperti ini. Nah, misalnya kita seperti ini, contohnya seperti ini ya. Ini hanya contoh aja ya, teman-teman. Artinya IP versi 4 range ini hanya bisa diakses melalui IP ini. Ini juga bisa multiple ya. Ini misal ini, kemudian 0000/0 dan seterusnya. Nah, karena saat ini kita akan coba dulu untuk semua IP, kita akan coba menggunakan 0000/0. Kemudian ini second source filter kita biarkan aja, destination kita biarkan. Nah, kemudian protokol and ports-nya ini kita bisa allow all, jadi benar-benar semua port itu terekspos. Kita juga bisa pilih untuk specified protocols and ports-nya. Jadi harusnya whitelist ini ke port-port tertentu aja ya. Jadi misalnya kita pengen allow yang di 9500 saja untuk TCP, kemudian ada juga untuk UDP, SCTP, dan custom atau other di sini. Nah, tadi karena di aplikasi kita itu berjalan di 9500, sehingga kita di sini cukup mengekspos 9500 seperti itu. Kemudian kita coba ya untuk create di sini. Oke, sudah selesai. Kemudian kita coba reload ya di sini. Nah, dia langsung bisa hello world muncul di sini. Nah, kita akan coba untuk membatasi di IP tertentu ya. Kita masuk ke YouTube Firewall. Kemudian saya coba akses ident.me. Saya pengen tahu IP saya ini berapa. Ternyata IP saya ini ya 180 bla bla bla. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke firewall. Ini kita edit dulu ya di sini. Nah, ini kita hapus. Kita pastekan seperti ini 180, 246 dan seterusnya. Kemudian kita save. Oke, kita reload ya. Oke, ini masih bisa. Ini kita masih dapat. Kemudian coba kalau kita ubah menjadi IP yang custom ya. Misalnya
harusnya ini kita 69 kita ganti jadi 68. Kemudian kita save. Oke, sudah selesai. Kita coba reload di sini. Reload lagi. Nah, ini dia muter-muter ya. Artinya dia pasti akan time out di sini karena kita sudah melimit di sini 180 246 18 68. Sedangkan IP kita di sini adalah 69 ya. Nah, ini kita lihat di sini this site cannot be reached karena kita hanya melakukan whitelist untuk port 9500 ini di IP ini saja. Selanjutnya kita akan coba untuk koneksi dengan menggunakan SSH ya, SSH client. Karena di sini saya menggunakan Windows, saya akan coba untuk menggunakan putih. Kita masuk lagi ke virtual machine. Kemudian kita klik di sini. Oke, kita bisa copy untuk IP publiknya ya. Tadi yang ini kita copy. Kemudian kita masuk putih. Nah, sebelumnya karena tadi kita menggunakan public key dan private key, kita setting dulu untuk private key-nya menggunakan patient. Kalau di Linux harusnya bisa langsung menggunakan perintah SSH main I ya untuk mencantumkan private key-nya. Ini adalah private key yang kita simpan tadi, kemudian kita pastekan untuk public IP dari VPS kita. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini SSH key, username-nya ada RSA key, bla bla bla. Ini kita copy, kemudian kita open. Nah, di sini ada login S ya. Kita pastekan aja. Kita buka lagi putihnya, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita open login SRSA key 2025 0506. Oke, authenticating dan berhasil ya. Kita sudah berhasil juga untuk login menggunakan putih atau SSH client. Seperti itu. Nah, SSH ini sendiri juga cukup berbahaya ya jika kita expose untuk IP-nya. Sehingga untuk membatasi aksesnya, saya biasa membuat firewall khusus untuk port 22. Contohnya di sini saya akan membuat sebuah firewall lagi ya, firewall. Kemudian kita create firewall rule, kita bikin SSH YouTube misalnya seperti ini. Atau teman-teman bisa juga untuk menggunakan yang tadi YouTube firewall. Nah, kita bisa edit aja di sini. Kita tambahkan aja di sini port 22,22 ya. Kemudian ini kita allow port 22 ini di IP kita saja. Jadi di sini aja. Kita copy seperti ini. Selain IP ini, itu tidak boleh mengakses atau nanti dia akan time out. Jadi ini salah satu teknik security. Nah, bagaimana jika IP kita berubah-ubah? Nah, itu nanti akan ada materi sendiri ya untuk beberapa caranya. Salah satunya kita bisa menggunakan VPN karena jadi nanti kita akan membuat VPN server sendiri sehingga untuk kita koneksi ke SSH kita harus terkoneksi dulu ke VPN. Jadi untuk mempermudah dalam melakukan whitelist-nya.